Kali ini dengan produk yang tentu saja berbeda, yaitu apalagi kalau bukan Honda PCX 160 terbaru. Ini dia binatangnya seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat dari sisi yang justru ini modifikasi. Oke, ini adalah yang modifikasi nih, lads. Jadi bukan aksesoris ya, warnanya seperti ini. Dia udah pakai rem sebelah kiri RCB, dicatnya warna hijau Honda. Kita nyebutnya hijau Honda karena memang kan yang belakangan menjadi ciri khasnya Honda kan hijau seperti ini ya. Yang pertama kali dimulai di Honda Stylo 160 seperti ini, lihat. Seperti ini penampakannya. Musiknya ganggu nih, udah beda. Ya, secara desain sih masih sangat PCX sekali ya. Nah, ini ada siripnya nih. Yang modifikasi udah ada tambahan sirip seperti ini. Ini baru kayaknya ya. Kayaknya belum pernah lihat KB. Tolong koreksi kalau KB salah ya. Dan udah ada tambahan-tambahan juga ini. Ini selain modif juga udah pakai aksesoris. Ini cover ya. Knalpot, cover knalpot seperti ini. Dan dia tidak mengganti shocknya. Hanya dicat ulang ya, bener nggak sih? Ya, hanya dicat ulang ya. Cuma dicat ulang nih yang versi modif ini nih. Yang satu lagi pasti diganti nih. Tuh. Tapi itu nanti akan kita bahas. Kita bahas yang ini aja dulu. Dan dia sudah pakai atau menggunakan bracket buat box. Ya, seperti ini dari shad dan dicat juga sama modifikasinya, sama modifikatornya. Nih, Grand Touring konsepnya ya. Apaan aja ya, bisa dilihat ya, bisa kelihatan apaan aja yang diganti atau dilengkapi sama modifikatornya tuh ya. Dan ada catatan tidak untuk dijual. Oke. Joknya juga tuh udah dimodif, joknya tuh ya, joknya udah dimodif. Wih, jadi inget NMAX sama XMAX, lebih ke XMAX sih bentuknya ya, untuk joknya ya. Ini dia ceritanya biar sama, jadi helmnya juga ikut dicat juga dia. Nah, ini juga dari RCB. Terus ini ada dari GUP Gubernur. Gubernur. Ya. Terus ininya nih yang emang orang pada penasaran tuh, ininya sih emang. Treng-treng, wih, cakep sih emang. Cakep. Jadi kalau di foto yang kita lihat itu yang beredar itu kok kayak yang agak murahan, tapi ternyata enggak loh. Oh, cakep ya. Cakep coy. Pintar kita cek deh ya. Oke, cukup untuk yang ini. Kita langsung aja beralih ke sebelahnya. Karena kita akan mengkompilasikan atau mengkompil ya pecek-pecek yang modif. Sementara yang ini warna biru. Dan ini sepertinya lebih sporty dibanding yang sebelahnya. Karena ada beginiannya nih. Ini apa, GPS ya. Dan ini tipe, oh ini tipe ABS. Karena, wait. Kok beda ya? Oh alah. Wah, begini ternyata perbedaannya. Oh begitu. Nah ini yang tadi KB bilang ya. Dia perbedaan di sini dia. Kayak RCB. Dan ini yang kata orang-orang mirip Fox R, tapi akan kita bahas nanti di versi standarnya. Tapi yang jelas ini harusnya CBS, meskipun sudah pakai keyless juga. Soalnya speedometernya beda, let's. Oke. Oh iya, patokannya ini aja nih, lihat nih, dibanding sebelah sini ya. Tuh sebelah sini ya. Beda kan? Oke, beda kan? Aduh, beda banget. Nah, ini nih speedometernya nih. Kayak yang lama, sorry maksudnya. Oke, jadi di situ perbedaannya. Jadi, oh dia itu ada lampu, lampu kamera ternyata, lights tuh. Kamera ya. Oke, kamera. Smartphone. Jadi konsumen hanya menggunakan handle switch di sebelah kiri. Dan dengan menggunakan headset di Bluetooth, konsumen dapat mendengarkan panduan navigasi, musik, dan juga suara telepon. Dan semua itu dioperasikan melalui handle switch dan juga voice command atau perintah suara.
Halo lads, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya KBY berkesempatan juga, meskipun ini agak hiruk pikuk ya, jadi mohon maaf apabila masih ada yang kurang-kurang dari semuanya. Dari penjelasan yang mungkin nanti KBY mencoba untuk menjelaskan, tapi mungkin tidak terlalu jelas. Jadi karena kita rebutan juga nih, rame banget soalnya. Well, jadi yang KBY mau ceritakan adalah sebagai pemilik PCX generasi ketiga ya. Generasi ketiga itu adalah yang made in Vietnam. Dia adanya di 2014 ya. Jadi PCX itu sendiri dia sudah 6 generasi ya. Generasi pertama itu yang 125 cc. Kemudian generasi kedua itu bodi sama, model sama, fitur sama, tapi mesin naik jadi 150 cc. Kemudian yang ketiga baru yang KB punya ya, yang semua lampunya udah LED. Sampai yang namanya lampu plat nomor pun sudah LED. Itu di tahun 2014. Nah itu generasi ketiga. Kemudian generasi keempat adalah yang lokal pertama. PCX 150 lokal pertama Indonesia. Nah itu adalah generasi yang keempat. Kemudian seperti yang kita udah tahu, generasi kelima adalah yang 160 cc. Oke. Nah dan ini di belakang kita adalah generasi keenamnya. Masih mesin 160 cc tapi dengan penambahan fitur yang namanya road sync. Secara singkat road sync itu ya, kalau mohon maaf ya, pinjam nama tetangga, yaitu connected. Begitu. Jadi kita akan bahas dulu dari sisi penampakan. Oke, pelan-pelan ya. Nice. Yang pertama dari sisi desain, kalau kita melihat dari sisi sini, ini kalau menurut KBY, kalau lampu yang ininya nih, kita kayak melihat Aerox, ya nggak sih? Nah kalau Aerox itu kan keputus di sebelah sini dan keputus di sebelah sini ya, kayak Aerox. Tapi juga sekaligus kayak Vario 160, terutama di bagian sininya nih, ya, bagian sininya. Kan kalau Vario 160 kan dia kayak kepotong gitu ya, kayak terbagi dua tingkat, atas dan bawah. Tapi itu bukan hal yang signifikan banget lah untuk didebat gitu ya, karena itu masalah selera aja, tidak ada masalah sini. Somehow kami melihat sebelah sini itu dia lebih lebar ya, sebelah sayap sebelah sini dan sebelah sininya itu dia lebih lebar dibanding yang versi sebelumnya, karena ternyata Honda sudah mengkonfirmasi. Mereka memang sengaja bikin sebelah sini dan sebelah sini lebih lebar itu untuk apa? Tentu saja untuk ruang kaki yang lebih lega atau lebih lebar, sekaligus pastinya jadi lebih nyaman. Mungkin tidak terlalu signifikan, mungkin hanya nggak nyampe 1 cm sebelah sini ya. Tapi tetap dikonfirmasi dan diinfokan oleh Honda bahwa sudah melebarkan sebelah sininya gitu. Yep. Jadi kalau kata mereka itu pelindung kaki dari angin, intinya begitu ya, dibikin lebih lebar sehingga dibikin lebih comfort. Meskipun kalau menurut KBY sendiri, kalau kita pakai sepatunya masih nongol ya, tuh lihat ya sisinya. Tapi kan ini kalau sepatu kan karena lebar gitu ya, mungkin kalau cuma sendal doang sih doesn't matter lah begitu. Nah lebarnya juga sebenarnya terdeteksi secara kasat mata dari sebelah sini gitu. Oke. Dan kemudian tentu saja di generasi ke-6 ini yang sangat berbeda itu adalah cover setang. Jadi kita akan kehilangan PCX bagi teman-teman yang sudah sudah mengenal PCX, itu identik dengan yang namanya setang telanjang ataupun setang tanpa cover. Maka melihat PCX yang ini agak mungkin responnya akan beda-beda ya. Beda-beda, mungkin ada yang suka karena memang selama ini menantikan atau menginginkan PCX itu kayak tetangga sebelah yang menggunakan cover, atau justru sebenarnya ya PCX itu harusnya khas dong ya. Khas itu dalam arti ya dia kan punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri, jadi nggak usah ikut-ikut pakai cover gitu. Nah KB sendiri kalau ditanya, by the way kalau ada yang ngelihat ini speedonya yang mana, ini adalah merupakan yang ABS atau yang CBS, oke? Karena untuk yang road sync dia akan langsung beda. Kalau KB ditanya sebelah sini, ya KB pribadi sih seneng-seneng aja sih dengan cover ini. Tanpa cover hayu, dengan cover pun nggak masalah, begitu. Jadi ya
Kalau jawaban versi AHM sendiri sih katanya ini karena merupakan model global, jadi Indonesia itu ngikut-ngikut aja. Globalnya pakai cover, ikut. Kalau misalkan dari globalnya masih pakai tanpa cover, ya ikut aja. Namanya juga cuma jualan gitu ya. Bukan Indonesia yang mendesain intinya gitu. Mungkin harus sambil jalan ya, baru akan terasa signifikannya si kaki tersebut gitu ya. Cuman KB merasa kaki ini lebih tersembunyi sih. Ya, seingat KB sih begitu ya. Harus ada pecek lama nih. Atau pecek 160 yang lama juga begitu ya. KB lupa ya. Kayak lebih kaki itu jadi kayak lebih tersembunyi aja gitu. Ngumpet ya. Nggak terlalu kelihatan. Tolong dikoreksi atau tolong ditambahin kalau misalkan KB salah. Karena sebenarnya pecek pun emang udah begini gitu. Tapi seingat KB sih nggak gini-gini amat. Kalau soal performa sih KB yakin tidak akan terlalu banyak perubahan. Karena mesinnya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali dari sisi spesifikasi gitu. Nah, karena ini adalah yang CBS atau salah satu yang murah, yang ABS murah. Salah satu tandanya juga kita tidak akan melihat subtank di sini. Jadi masih menggunakan suspensi seperti sebelumnya. Oke. Tapi ini udah pakai aksesoris nih. Ada teman ini. Jadi kapasitas bagasi 30 liter. Kita akan lihat bagasinya seperti apa. Signifikan. 30 liter seperti ini ya. Aman. Ini agak seperti merah bata kalau kita lihat dari video dari kamera ya. Tapi dia sebenarnya merahnya lebih gelap daripada yang merah bata sebenarnya. Seperti ini kalau misalkan nyala lampunya. Oke. Dia lampu dekatnya ada di sini 2. Kemudian kalau lampu jauh dia baru nyala yang kiri dan kanannya. Kita akan coba. Nah, jadi nyala semua. Jadi nggak cuma tengah tapi juga kiri kanan ya. Semuanya menyala. Jadi nggak ada yang mati tapi malah nyala semua. Dan sebenarnya ini bagus sih. Karena akan menambah daya pancaran sinarnya ya ke jalan ya. Which is good sih actually. Tipe termahal yaitu Honda PCX 160 ABS road sync. Ciri khasnya adalah adanya subtank. Jadi kalau di jalanan misalnya let's melihat wah PCX baru nih. Ada ini nih, ada apa? Subtanknya. Ah, itu udah pasti yang road sync. Tapi ABS-nya hanya satu channel untuk kalipernya belakang menggunakan satu piston ya. Mesin warna hitam seperti ini. Ini dia. Kemudian area kolongnya. Jika kita melihat bagian sini ya, kalau kita melihat bagian dari sini, harus diingat-ingat dulu nih PCX yang sebelumnya, apakah sama-sama 2 layer seperti ini? Karena yang ini dua layer ya, atau terdiri dari 2 bagian begitu lads ya. Terdiri dari 2 bagian. Dan emang kaki emang ngumpet nih. Sebelah sininya KB suka, jadi kayak lebih apa ya? Sporty ya. Lebih tajam-tajam gitu sih lads. Gitu. Ya, kalau yang lama sih seingat KB nggak ada kayak beginian ya. Benar nggak sih? Nggak ada. Kemudian di bagian pencahayaan headlightnya berubah sekarang seperti matang bisa antara bagian kanan dan kirinya. Ada DRL di bagian atas, warna putih dan ada sen. Nah, bodi. Oke. Type C.